Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eee, di sini kita akan menjelaskan tugas ISB 303 Bisnis Intelijen untuk kebutuhan ujian tengah semester. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri 16/2020/003, Keanu Jaler Pangestu. Lalu ada rekan saya 16/2020/005, Muhammad Iksan Apriliano. Lalu ada 16/2020/008, Yaris Hernandi Nugraha. Lalu ada 16/2020/010, Karza Adniana Putri Raja. Lalu ada 16/2020/016, Agustinus Turnip. Lalu ada 16/2020/021, Raffi Ramadan Pratama. Pada bab kedua, landasan teori, bisa dijelaskan oleh Yaris Hernandi Nugraha. Untuk Yaris Hernandi Nugraha, saya persilahkan. Bab 2 landasan teori. Yang pertama, data warehouse. Data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat dan mempunyai variasi waktu yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Lalu di sini ada skema star yang disebut skema bintang. Disebut skema bintang karena bentuk diagramnya menyerupai bintang dengan titik yang memancar dari pusatnya. Pusat bintang terdiri dari tabel fakta dan titik-titiknya adalah tabel dimensi. Biasanya tabel fakta dalam skema bintang berada pada bentuk normal ketiga, sedangkan tabel dimensi harus dinormalisasi terlebih dahulu. Terlepas dari itu, kenyataannya adalah bahwa skema bintang adalah arsitektur yang paling sederhana dibandingkan dengan arsitektur yang lainnya. Lanjut, snowflake skema yang disebut dengan skema kepingan salju. Snowflake skema menyerupai bentuk star scheme. Mengacu pada database multidimensi dengan tabel logikal, di mana entity relationship di diagram disusun menjadi bentuk snowflake. Hal ini sering digambarkan oleh tabel fakta terpusat yang terkait dengan tabel dimensi. Tabel dimensi dibagi ke dalam berbagai tabel-tabel dimensi yang lainnya. Lanjut. Di nomor 2 ada dimensional modeling. Dimensional modeling adalah sebuah teknik dalam melakukan perancangan logikal yang mempunyai tujuan untuk mempresentasikan data ke dalam sebuah standar bentuk yang intuitif dan dapat diakses walaupun dengan performa dan akses kerja yang tinggi. Lanjut, yang pertama di sini ada tabel dimensi. Tabel dimensi adalah tabel yang berisi data yang mendetail, menjelaskan foreign key yang terdapat pada tabel fakta. Atribut-atribut yang ada pada tabel dimensi dibuat secara hierarki berjenjang agar memudahkan saat proses query. Yang kedua ada fact table. Pada umumnya fact table fakta mengandung sesuatu yang bisa diukur, contohnya seperti harga, jumlah barang, dan lain-lain. Tabel fakta merupakan kumpulan dari foreign key, dari primary key yang terdapat pada masing-masing dimensional table. Tabel fakta juga mengandung data yang bersifat lama atau historis. Baik, terima kasih Saudara Yaris. Langsung ke bab 3 yaitu perancangan. Di dalam perancangan ini ada star schema. Pada star schema ini yang pertama ada tabel dim customer dengan isi ID customer, class age, age group, dan customer gender. Untuk ID customer itu dia unique-nya itu primary key. Lalu ada dim region dengan isi ID region,
country, dan state. Untuk ID region ini dia primary key juga. Dan lalu ada dim time atau dim waktu, ada the field date, day, month, dan year. Untuk date ini dia berunique key, primary key. Lalu ada table dim product dengan field ID product dan product name. Untuk ID produknya ini dia berunique key, primary key. Lalu ada dim kategori. Dalam fieldnya itu ada ID kategori, produk kategori, dan subkategori. Untuk ID kategori ini ada primary key. Lalu yang di tengahnya yang pasti itu ada fact order. Table fact order ini berisikan ID order sebagai primary key, lalu ada ID customer sebagai primary key dan foreign key, lalu ada ID product yang bertipe data foreign key dan primary key, lalu ada ID kategori, dia bertipe data berunique-nya itu foreign key dari table kategori, lalu ada ID region, dia foreign key dari table region. Lalu ada date ini dia foreign key dari table dim time. Lalu di bawahnya itu ada measure-nya, yaitu ada order quantity atau order QTY, lalu ada unit cost, profit, cost, dan revenue. Nah, order quantity, unit cost, dan profit, cost, dan revenue itu adalah measure dari table fact order. Untuk studi kasus yang kami ambil ini adalah studi kasus penjualan sepeda di benua Eropa. Lalu kita akan memasuki ke dalam implementasi SSIS. Yang pertama ada dimension time, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agustinus Turnip. Baik, saya Agustinus Turnip dengan NRP 16202016. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimension time. Pertama-tama, teman-teman semuanya untuk membuat sebuah data flow, teman-teman harus menambahkan data flow-nya dulu yang ada di sini, kemudian di drag and drop ke dalam package. Kemudian di sini saya akan coba enable dulu. Kemudian teman-teman boleh ganti atau rename dengan nama dimension time. Kemudian kita double klik untuk masuk ke dalam data flow-nya. Kemudian di sini kita akan tambahkan dulu Excel source-nya. Bisa ditambahkan dari toolbox-nya, klik Excel source, kemudian di drag and drop Excel source-nya. Kemudian diklik 2 kali di Excel-nya untuk masuk ke editor, kemudian di sini klik Excel Connection Manager, kemudian dipilih sheet-nya, yang mana di sini sheet-nya namanya sales. Kemudian kita masuk ke kolom. Di sini di kolom terdapat 4 kolom yang akan dipilih, yaitu ada date, day, month, dan year. Kemudian langsung saja di OK. Kemudian kita akan tambahkan data conversion. Langsung saja dicari di sini, kemudian langsung di drag and drop. Kemudian kita klik 2 kali, tapi sebelum diklik pastikan dulu sudah dihubungkan ya antara Excel dengan data conversion-nya. Diklik 2 kali akan tampil seperti ini editornya. Kemudian diklik month-nya atau bulannya. Kemudian di sini gunanya adalah untuk merubah tipe datanya. Dari Excel sort tadi diubah menjadi string data tipenya ya. Kemudian nanti panjangnya 50 dan nanti perubahan namanya ini menjadi copy of month. Langsung saja di OK. Nah, kemudian kita akan tambahkan sort. Silakan dicari sort, langsung di drag and drop, hubungkan dengan data conversion-nya dan masuk ke dalam editornya. Nah, di sini kita akan melakukan sortirnya berdasarkan date. Kenapa berdasarkan date? Karena date adalah data yang paling unik gitu. Data paling unik dan paling inti sehingga date yang harus disortir. Kemudian pastikan di sini sortirannya itu dicentang ya. Soalnya ini berfungsi untuk mencegah adanya redundansi gitu. Kemudian langsung saja di-OK-kan. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahkan OLEDB. OLEDB gunanya untuk menambahkan hasilnya ini ke dalam sebuah database. Setelah ditambahkan, koneksikan dengan sort, kemudian tambahkan di sini di koneksi manajernya, dipilih koneksi manajernya, dan sini pilih table yang akan dibuat. Namun untuk pertama-tama kita akan pastikan dulu tabelnya itu sudah ada atau database-nya itu sudah ada. Di sini kami telah menyiapkan query-nya ya. Sini bisa langsung dijalankan saja. Ternyata masih ada data, kita akan coba drop terlebih dahulu. Drop. Baik, setelah di drop, kita akan jalankan lagi.
Di sini ada problem, mohon ditunggu. Kita coba ulang lagi. Stop terlebih dahulu. Oke, sudah di drop. Dan kita kembalikan, kita jalankan scriptnya. Oke, script sudah jalan. Pastikan di sini filenya sudah ada ya. Setelah ada, kita langsung masuk ke dalam mapping yang gunanya untuk memetakannya antara tabel yang telah dibuat di dalam Visual Studio ini untuk dimasukkan ke dalam table target. Itu tujuannya, di mana date inputan date ini diambil dari data di dalam ini, dalam Visual Studio, yang akan masuk ke dalam table date di dalam SQL. Kemudiannya ini ada copy of month dan year. Dan langsung saja diokekan. Nah, kita akan jalankan ketika semuanya telah terhubung dan tidak ada error sama sekali, kita jalankan. Oke. Pastikan semua komponen di sini centang hijau ya, dan kita akan cek ke dalam SQL. Di sini yang kita masukkan adalah datetime, dim time-nya, kemudian kita seleksi sini, kita cek apakah datanya ada. Nah, datanya ada. Oke. Untuk dimensi time-nya, date-nya, time-nya sudah selesai. Saya akan coba lempar ke teman saya yang lainnya untuk melanjutkan dimensi lainnya. Baik, terima kasih Agustinus Turnip atas penjelasannya. Lalu kita akan memasuki table dimension customer. Untuk table dimension customer itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang menjelaskan dimension customer bisa dipersilahkan. Baik, nama saya Raffi Ramdan Pratama dengan NRP 1620200021. Di sini saya akan menjelaskan dimension customer. Di dalam data flow itu ada dimension customer. Masukkan dulu dimension customer-nya. Lalu klik 2 kali. Nah, di sini drag and drop dulu Excel source-nya, lalu setelah di drag and drop, klik 2 kali Excel source-nya. Di sini kita hubungkan dulu Excel Connection Manager-nya. Pilih Excel Connection Manager, oke. Lalu pilih Sales. Lalu ke column. Pilih Customer Age Group, dan Customer Gender. Setelah itu klik OK. Lalu drag and drop data conversion-nya, hubungkan dulu Excel source pada data conversion, lalu klik 2 kali. Di sini pilih input kolomnya Customer Gender dan Age Group. Customer Gender-nya itu data tipenya string dengan panjang Age Group dengan data tipenya string dengan panjang 25. Setelah itu klik OK. Lalu drag and drop sort, hubungkan pada sort, lalu klik 2 kali. Di sini input kolomnya untuk Customer Age dan Customer Gender. Sort tipenya ascending, Customer Age sort tipenya ascending dengan sort ordernya 1, Customer Gender ascending, sort ordernya 2. Lalu centang remove row with duplicate values. Lalu klik OK. Setelah itu drag and drop script komponen, hubungkan sort ke script komponen, lalu klik 2 kali. Di sini saya masuk input kolom, output, tambahkan output 0, lalu add kolom, lalu add ID dengan nama ID, lalu mengubah data tipenya menjadi string. Setelah itu length-nya panjangnya 5, lalu balik ke script, edit script.
Di sini buat global variabel globalnya, jika i lebih kecil dari 10, jika hasilnya true, hasilnya C0 plus 1, jika hasilnya false, hasilnya C plus I. Setelah itu variabel counter, masukkan variabel counter. Setelah itu save terlebih dahulu, lalu kembali ke data flow SSIS. Klik OK. Oke, langsung ke OLEDB destination-nya. Di sini OLEDB connection message-nya, klik demo DW, oke. Lalu tabelnya customer, DBO-DIM customer. Lalu klik mapping. Di sini gunanya mapping untuk memetakan ID class, customer age, copy of age group, dan copy of customer gender. Lalu klik OK. Setelah itu jalankan dan sini semua checklist semua, dan kembali ke SQL, select bintang from DBO-DIM customer, lalu execute, dan ini hasilnya. Baik, terima kasih. Rekan saya Raffi sudah menjelaskan tentang table dimension customer. Untuk selanjutnya ada table dimension kategori akan dijelaskan rekan saya. Untuk yang akan menjelaskan saya persilahkan. Baik, saya Yaris Hernandi Nugraha dengan NRP 16/2020-008. Saya akan menjelaskan tentang DIM kategori. Yang pertama, kita drag and drop data flow tags dan kita beri nama dengan dimension kategori. Lalu kita drag and drop Excel source. Setelah itu klik 2 kali, kita menambahkan Excel Connection Manager, pilih Excel Connection Manager, lalu di Excel Sheet kita pilih Sales, lalu klik kolom. Nah, kita di sini pilih produk kategori dan subkategori. Setelah itu klik OK, drag and drop data conversion, lalu sambungkan dari Excel source. Lalu klik 2 kali dari data conversion. Nah, di sini input kolomnya kita pilih produk kategori dengan data tipe string dengan panjang 25. Lalu checklist subkategori dengan data tipe string dengan panjang 30. Lalu oke. Nah, setelah itu kita drag and drop sort, lalu sambungkan dari data conversion ke sort, lalu klik 2 kali. Nah, setelah itu kita pilih produk kategori, subkategori, copy of produk kategori, copy of subkategori. Nah, di sini sort tipenya ascending semua dan sort ordernya yang pertama produk kategori 1, yang kedua subkategori, yang ketiga copy of produk kategori, yang keempat copy of subkategori. Dan jangan lupa di checklist remove row with duplicate sort values. Lalu oke. Nah, setelah itu kita drag and drop script komponen, lalu sambungkan dari sort, lalu klik 2 kali di script komponen. Nah, di sini kita klik input and output, lalu tambahkan di output 0. Nah, di sini kita
add column dengan nama ID, lalu data tipenya string dengan panjang 5. Lalu klik di script lagi, edit script. Nah, di sini kita menambahkan kode program. Yang pertama kita tambahkan dulu variabel globalnya. Nah, di bawahnya jika i kurang dari 10, jika true, maka kode programnya CA0 plus 1, I plus I. Lalu jika false, C plus I. Lalu di bawahnya kita tambahkan I++ untuk counter. Lalu save terlebih dahulu, lalu close. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita tambahkan oleh DB destination. Jangan lupa disambungkan dari script komponen. Lalu klik 2 kali. Nah, di sini kita menambahkan connection manager terlebih dahulu. Klik OK. Lalu tabelnya kita tambahkan dengan dim kategori. Setelah itu kita klik mapping. Nah, di sini kita tambahkan ID, input kolomnya ID dengan destination kolomnya ID kategori. Terus copy of produk kategori dengan produk kategori, copy of subkategori dengan subkategori. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita jalankan. Setelah centang hijau semua, lalu masuk ke SQL. Nah, di sini kita jalankan dengan select bintang from dim kategori. Dan datanya sudah ada. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan saya Yaris Hernandi Nugraha yang sudah menjelaskan tentang table dimension kategori. Lalu untuk table dimension selanjutnya, yaitu table dimension product, akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang akan menjelaskan, saya persilahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan Apriliano dengan NRP 1620200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimension product. Pertama-tama kita membuat dulu data flow testnya dengan memberi nama dimension product. Setelah itu kita double klik. Di sini kita menggrab and drop Excel source-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita double klik. Di Excel Connection Manager-nya kita pilih dulu. Lalu OK. Setelah itu kita memilih Excel sheet-nya bernama sales. Lalu kita masuk ke kolom. Di sini kita cuma satu memasukkan, ya, di sini kita cuma memasukkan satu, yaitu produk. Lalu klik OK. Setelah itu drag and drop data conversion dan hubungkan dengan Excel source-nya. Klik 2 kali data conversion-nya. Data conversion ini bertujuan mengkonversi data dari Excel menuju string. Input kolomnya produk, data type-nya string, dan panjangnya 50. Lalu OK. Lalu drag and drop sort. Lalu hubungkan dengan data conversion. Klik double. Di sini kita cuma memasukkan satu, yaitu produk, dengan sort type-nya ascending. Dan jangan lupa checklist remove row with duplicate sort value-nya. Lalu OK.
di script komponen, lalu kita men-drag and drop script komponen dan sambungkan ke sort. Lalu double klik script komponennya. Di sini kita menambahkan dulu ke input dan output. Lalu masuk ke output 0, ke output kolom, lalu nambahkan ID. Di ID, kita menggunakan tipe data string dengan panjang 5. Lalu masuk ke script dan edit script. Di script ini, jika i-nya kurang dari 10, maka nilainya true. Maka nilai true-nya adalah P0 ditambah i. Sedangkan nilai false-nya P plus 1. Terus kita memasukkan variabel counternya. Setelah itu jangan lupa di save. Dan close scriptnya. Lalu oke. Yang terakhir kita masukkan OLEDB dengan drag and drop. Hubungkan dengan script komponen lalu double klik. Pilih connection manager-nya. Pilih table-nya. Di sini kita memilih table product. Lanjut ke mapping. Dalam menu mapping ini kita memetakan ID ke ID product, sedangkan copy of product ke product name. Lalu oke. Setelah semua itu, mari coba kita run. Setelah hijau semua, kita masuk ke MySQL, lalu select bintang from. Coba execute, dan hasilnya nampak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu saja yang sudah dijelaskan dari rekan saya Iksan tentang table dimension product. Untuk selanjutnya, dimension region akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang menjelaskan, saya persilahkan. Nama saya Karisa Ardiana Putri dengan NRP 16202010. Di sini saya akan menjelaskan dimensi region. Pertama-tama, untuk membuat dimensi region ini, kita memerlukan data flow test. Nah, data flow test ini bisa di-rename dengan nama dimensi region. Nah, setelah itu, klik dimensi regionnya. Kemudian, kita dapat menambahkan tools dari SSIS Toolbox, yaitu Excel Source. Nah, pada Excel Source ini, kita pertama-tama melakukan connection manager-nya untuk mengambil Excel yang akan kita gunakan. Di sini nama Excel yang akan digunakan adalah sales. Kemudian ke bagian kolom, kolom yang akan digunakan adalah country dan state. Nah, kemudian klik OK. Setelah itu, karena Excel Source-nya tidak error, maka Excel Source ini bisa disambungkan ke data conversion. Pada data conversion, kita akan mengkonversi data dari Excel. Tadi input kolomnya adalah country dan state. Kemudian data type-nya itu menjadi string dengan panjang 50. Nanti hasilnya akan ditaruh di copy of country dan copy of state. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu, data conversion ini akan disambungkan ke sort. Di dalam sort ini, kita akan mengurutkan data. Nah, data yang tadi diurutkan adalah country dan state.
diurutkan berdasarkan type ascending. Nah, setelah itu kita juga harus menceklis remove row with duplicate sort values agar hasil penyortingan yang tadi itu tidak redundan. Kemudian klik OK. Setelah itu, sortnya disambungkan ke script komponen. Di dalam script komponen, kita pergi ke input dan output. Kemudian pada output, kita tambahkan kolom bernama ID. Kolom bernama ID ini bertipe data string dengan panjang 5. Setelah itu, kita ke script, kemudian ke edit script. Pada bagian edit script ini, kita akan menambahkan kode untuk menambahkan baris. Yang pertama, kita menggunakan variabel global, yaitu integer i, yang nilainya adalah 1. Nah, jika i kurang dari 10, maka hasil inputan ID-nya itu nanti R0 ditambah i. Kalau misalnya selain i kurang dari 10, maka R tambah i. Setelah itu, save dan close edit script-nya. Kemudian klik OK. Yang terakhir adalah oleh DB destination. Pada oleh DB destination, jangan lupa kita harus men-set connection manager-nya. Kemudian kita pilih tabel yang digunakan, yaitu dim region. Setelah itu ke mapping, kita lakukan pemetaan input kolom ke destination kolomnya, ID ke ID region, kemudian copy of country ke country, kemudian copy of state ke state. Setelah itu klik OK. Kemudian jalankan start. Jika semuanya centang hijau, maka telah berhasil. Untuk mengeceknya, kita membuka SQL dengan select from dim region. Maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Untuk penjelasan fact table akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan, Keanu. Ya, baik, untuk Karissa sudah menjelaskan table dimension region. Sebelumnya, perkenalkan saya Keanu Jalur Pangestu dengan NRP 16/2020-003 akan menjelaskan fact table. Pertama-tama kita akan menambahkan data flow task-nya, yaitu data flow task fact table. Setelah itu, setelah data flow task ditambahkan dengan cara drag and drop, kita bisa rename. Kalian bisa rename sesuai dengan fact table yang akan kalian tentukan. Setelah menentukan namanya, bisa double klik di data flow task-nya, dan kita akan berada di layar data flow-nya. Untuk pertama-tama, kita bisa drag and drop Excel source dari SSIS Toolbox ke dalam data flow. Lalu selanjutnya bisa Excel source-nya itu di double klik, dan kita bisa memilih connection manager yang sudah kita tambahkan sebelumnya, yaitu sales. Untuk nama Excel sheet-nya itu sales. Lalu di dalam columns itu kita bisa pilih yang kolom-kolom yang dari Excel source sesuai dengan fact table yang kita inginkan. Nah, itu yang pertama ada date, lalu ada day, month, year, terus ada customer age group, customer gender, country, state. Lalu ada produk kategori, subkategori, produk, order quantity, unit cost. Lalu ada unit price, profit, cost, dan yang terakhir ada revenue. Lalu setelah kalian pastikan di checklist, jangan lupa klik OK. Sudah kalian klik OK, dan tidak ada error di Excel source-nya, kalian bisa drag and drop si data conversion. Setelah kalian drag and drop data conversion, kalian bisa ibaratnya mengkoneksikan Excel source ke dalam data conversion. Lalu kita bisa double klik si data conversion ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan data conversion adalah berfungsi sebagai mengkonversi input data, tipe data dari input data kita, yaitu Excel source, ke dalam
input data destinasi kita yang ingin kita lakukan nanti. Nah, di sini untuk date itu data tipe datanya dirubah menjadi database date. Lalu untuk customer age kita ubah menjadi 4 byte sign integer. Lalu untuk country-nya ini kita ubah menjadi string dengan panjang 50, subkategorinya pun sama dan produknya pun serupa. Setelah kalian pastikan ubah sesuai dengan destinasi data tipe data destinasi data kalian, bisa diklik OK. Setelah diklik OK, lalu kita menambahkan lookup transformation dari SSIS Toolbox ke dalam data flow. Setelah kalian pastikan tidak ada error data conversion, bisa dikoneksikan ke lookup transformation date. Nah, di lookup transformation date ini berfungsi ini sebagai menarik foreign key, si primary key dari table dim date atau dimension date-nya itu. Lalu untuk yang pertama itu kita di general itu jangan lupa memilih si handle rows-nya itu dengan redirect rows to no match output. Jadi akan meredirect rows jika tidak ada match yang cocok gitu sesuai dengan foreign key-nya. Lalu di table connection ditambahkan oleh DB connection manager-nya yang sudah ditentukan di awal connection manager-nya. Jika sudah, pilih si table dalam database kita yaitu dimdate. Setelah diklik, lalu kita masuk ke kolom, dan di kolom ini kita akan memetakan si datedb ini dari lookup transformation-nya ini yang dari database-nya ke dalam date yang dari database datedb ini dari lookup transformation-nya ini di matching atau di mapping ke dalam date yang ada di database. Setelah itu, setelah kita berhasil mengkoneksikan, bisa klik OK. Lalu untuk selanjutnya ini, kita akan menambahkan lookup transformation untuk foreign key dari primary key table dimension customer. Setelah itu, kita bisa double klik si lookup customer-nya ini dengan melakukan hal yang sama, yaitu redirect rows to no match output. Lalu kalian bisa ke koneksi dan memastikan si table yang akan digunakan yaitu dari table dim customer. Lalu kita ke kolom. Setelah di kolom ini untuk si ID cast itu ID cast yang dari Excel source bisa kita matching dengan ID cast yang ada di primary key table primary key dari data table dimension customer. Setelah kalian pastikan sudah terkoneksi, kita bisa langsung klik OK. Lalu untuk selanjutnya kan masih ada dimension region. Untuk dimension region itu melakukan lookup transformation juga. Lalu lookup transformation di double klik juga dengan lakukan hal yang sama. Untuk di connection juga yang pasti dipastikan terlebih dahulu untuk memilih table dimensi region. Setelah kalian pastikan kalian memilih table dimensi region, kalian bisa ke kolom. Di kolom ini kalian yang pasti akan memetakan ID rec dari Excel source-nya itu mematching ke dalam ID rec foreign key yang ada di database. Jika kalian sudah pastikan dia sudah dikoneksikan, kalian bisa langsung klik OK. Nah, lalu untuk di kategorinya ini juga kita melakukan lookup transformation untuk primary key yang ada di kategori. Kita bisa double klik yang di kategori, lakukan hal yang sama, yaitu redirect rows to no match output. Lalu di connection-nya itu dipastikan kalian harus memilih table dim kategori. Lalu di kolom itu kalian bisa mematching si ID kategori Excel source ke ID kategori yang ada di table dim kategori yang ada di database. Setelah kalian pastikan dia sudah terkoneksi, kalian bisa langsung klik OK. Nah, lalu di sini ada agregat. Agregat ini berfungsi untuk group by. Nah, group by ini digunakan untuk mengelompokkan data atau record yang memiliki nilai yang sama. Nah, kita bisa double klik si agregatnya ini. Lalu untuk agregatnya itu kalian pilih kolom yang ingin kalian group by atau kalian summary atau kalian jumlah. Nah, untuk si measure-nya ini kita klik, yaitu measure-nya yang pertama ada order quantity, ada order quantity ya, lalu ada unit cost, ada unit price,
profit, cost, dan revenue. Setelah kalian pastikan kalian checklist si kolomnya itu, outputnya itu disamakan. Dan untuk operasinya itu kalian melakukan summary. Nah, setelah kalian melakukan operation summary, kalian untuk group by-nya ini, yaitu yang pertama ada ID cast, lalu ada ID range, ID kategori, ID product, dan date. Nah, setelah kalian pastikan sudah menceklisnya itu, bisa operasinya itu di group by. Lalu kalian klik OK. Jika sudah klik OK, lalu kita menambahkan satu lagi yaitu lookup transformation untuk produk. Nah, untuk produk ini kalian bisa lakukan hal sama seperti tadi, lalu kalian memilih connection table-nya itu ke dim produk, lalu kalian klik kolom dan pastikan ID produknya ini yang dari Excel ke matching ke dalam ID produk yang ada di database, lalu kalian klik OK. Nah, si produknya ini disambungkan ke dari kategori. Lalu kalian pilih, lalu untuk selanjutnya sort. Setelah kalian drag and drop sort dari SSIS toolbox, kalian bisa double klik, lalu kalian bisa klik si primary key atau foreign key-nya, yaitu ada ID cast, ID range, kategori, ID product, atau date, dengan pastikan sort tipenya ascending. Lalu jangan lupa checklist si remove rows with duplicate data untuk menangkal redundansi data. Setelah itu kalian klik OK. Di dalam script komponen ini kita akan mengenerate si primary key ID order. Lalu kalian klik output dan tambahkan output kolomnya. Untuk output kolomnya ini kasih nama ID, lalu bertipe datanya numerik atau integer. Lalu kalian bisa kembali ke script. Scriptnya itu di edit script. Setelah kalian klik edit script, nah, kalian bisa membuat variabel global bernama integer i, lalu didefinisikan i-nya itu sebagai 1, lalu row ID-nya itu sama dengan i, lalu i-nya itu counter. Setelah kalian menambahkan kode programnya, lalu kalian save terlebih dahulu. Setelah kalian save, kalian bisa exit dan kembali ke data flow-nya. Setelah data flow, pastikan klik OK terlebih dahulu. Nah, sudah itu kalian drag and drop si OLEDB destination-nya ini. Setelah kalian pastikan drag and drop, kalian double klik dan sambungkan dari script komponen ke OLEDB destination. Double klik OLEDB-nya. Lalu di OLEDB-nya ini pastikan memilih connection manager yang akan untuk database yang akan kalian gunakan. Lalu di dalam table-nya itu pastikan karena kalian ingin membuat fake order, maka di sini pastikan untuk memilih fake order. Setelah itu bisa klik mapping. Setelah kalian klik mapping ini, kalian akan mematching semua yang tadi kalian lakukan ke dalam destinasi kolomnya. Untuk pertama ID-nya ini ID dari script komponen ke dalam destinasi kolomnya itu ID order yang berada di database. Lalu ada ID cast ke dalam ID cast di dalam database dan seterusnya. Setelah kalian pastikan memetakkan yang dari komponen tadi ke dalam destinasi kolomnya, kalian bisa klik OK. Lalu kalian bisa klik start untuk mengecek apakah komponennya itu akan error atau tidak. Nah, setelah kalian pastikan semuanya checklist hijau atau yang artinya tidak ada error, tapi di sini kita terlebih dahulu menunggu. Nah, setelah ini kan tidak ada error, kalian bisa kembali kalian bisa membuka SSMS dan kalian bisa select si fake ordernya ini. Setelah kalian select, bisa kalian execute dan outputnya akan keluar seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari fake order dan penjelasan dari semua table-table dimension. Oke, lalu di sini saya akan mengakhiri penjelasan tentang implementasi SSIS-nya. Setelah itu untuk kurang lebihnya dari kelompok kami tolong dimaafkan. Lalu saya akhiri saja
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Mati insan.